Selamat pagi Bapak Nurdin selaku dosen pengampu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan simulasi wawancara kerja secara online sebagai salah satu bentuk penerapan komunikasi bisnis dalam proses rekrutmen. Simulasi ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang efektif, profesional, dan etis diterapkan melalui media digital, mulai dari pembukaan, penyampaian informasi, sesi tanya jawab, hingga penutupan wawancara. Dalam simulasi ini saya bertindak sebagai moderator, saudari Adi sebagai HRD, saudara Alan sebagai kandidat yang melamar posisi staf administrasi, dan saudari Aini sebagai user manager. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Saudara Alan. Terima kasih telah bergabung tepat waktu pada sesi wawancara hari ini. Sebelum kita mulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas dan koneksi internet Anda dalam kondisi baik, Alan? Selamat pagi, Bu Adis. Ya, suara Ibu sudah terdengar dengan jelas. Apakah suara saya juga terdengar dengan baik, Bu? Iya, terdengar dengan sangat baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adis dari Human Resource Department yang akan membantu proses wawancara hari ini. Bersama saya juga telah hadir Ibu Aini selaku User Manager dari Divisi Administrasi yang nantinya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pekerjaan. Selamat pagi, Saudara Alan. Ya, selamat pagi, Bu Aini dan Bu Adis. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk mengikuti proses wawancara ini. Baik, Alan, sebagai pembuka, silakan memperkenalkan diri Anda secara singkat, termasuk latar belakang pendidikan dan pengalaman yang Anda miliki. Baik, terima kasih untuk Ibu Adis dan Ibu Aini. Perkenalkan, nama saya Alan Maulana. Saya merupakan lulusan S1 Administrasi Bisnis. Selama masa perkuliahan saya aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan sehingga terbiasa sama kerjasama dalam tim, mengatur kegiatan, dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman magang sebagai staf administrasi. Dalam posisi ini, saya bertanggung jawab mengelola dokumen, melakukan pengarsipan, membuat laporan menggunakan Microsoft Excel, serta membantu proses administrasi harian perusahaan. Melalui pengalaman tersebut, saya belajar pentingnya ketelitian, tanggung jawab, manajemen waktu, dan komunikasi yang baik dalam mendukung kelancaran pekerjaan. Terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya, apa yang membuat Anda tertarik melamar di perusahaan kami, Alan? Ya, tentu saja saya tertarik bergabung karena perusahaan ini dikenal memiliki budaya kerja yang profesional serta memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang. Selain itu, saya juga melihat bahwa posisi yang saya lamar ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang saya miliki. Saya berharap dapat mengembangkan kemampuan saya sekaligus memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan ini. Baik, bagaimana Anda menggambarkan diri Anda dalam lingkungan kerja? Saya merupakan pribadi yang disiplin, mudah beradaptasi, serta terbuka terhadap masukan. Saya percaya bahwa komunikasi yang baik dan kerjasama tim merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Saya juga senang mempelajari hal-hal baru dan berusaha menyelesaikan setiap pekerjaan secara teliti serta tepat waktu. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki? Baik, untuk kelebihan saya mampu bekerja secara terorganisir, teliti dalam mengolah data, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sedangkan untuk kekurangan saya, terkadang terlalu fokus pada detail pekerjaan sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Namun, saat ini saya terus belajar menentukan prioritas agar pekerjaan tetap sesuai target. Baik, Alan. Sekarang saya ingin mengetahui bagaimana cara Anda bekerja. Misalnya Anda diberikan 3 tugas sekaligus dengan tenggat waktu yang hampir bersamaan. Apa yang Anda lakukan?
Baik, untuk langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuat daftar prioritas berdasarkan tingkat urgensi, dampak dampaknya terhadap pekerjaan. Kemudian saya menyusun jadwal penyelesaian setiap tugas agar semuanya dapat selesai tepat waktu. Jika terdapat kendala atau prioritas yang berubah, saya akan segera berkomunikasi dengan atasan agar dapat menentukan solusi terbaik. Dalam pekerjaan administrasi, seringkali dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Bagaimana cara Anda meminimalkan kesalahan? Baik, saya selalu membiasakan diri untuk melakukan pengecekan ulang sebelum mengirim dokumen atau laporan. Selain itu, saya membuat daftar pekerjaan dan checklist sehingga setiap proses dapat dipastikan telah selesai dengan benar. Menurut saya, kebiasaan tersebut dapat mengurangi risiko kesalahan. Oke, selanjutnya bagaimana jika suatu hari Anda melakukan kesalahan yang menyebabkan pekerjaan tim menjadi terhambat? Jika hal tersebut, saya akan segera mengakui kesalahan saya tanpa mencari alasan. Kemudian saya akan fokus mencari solusi, memperbaiki kesalahan tersebut secara secepat mungkin, dan melakukan evaluasi agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Saya percaya sikap bertanggung jawab merupakan bagian penting dari profesionalisme. Menurut Anda, apa arti komunikasi bisnis dalam dunia kerja? Baik, menurut saya komunikasi bisnis itu proses penyampaian informasi secara jelas, efektif, dan profesional untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kita berkomunikasi yang baik, koordinasi antar divisi menjadi lebih lancar, kesalahpahaman dapat diminimaliskan, serta hubungan kerja yang positif dapat terjalin. Apakah Anda nyaman bekerja secara langsung maupun secara online? Ya, tentu saja saya dapat menyesuaikan diri dengan kedua sistem tersebut. Untuk pekerjaan secara online, saya selalu memastikan komunikasi setiap berjalan melalui email, aplikasi pesan, maupun meeting virtual agar koordinasi tetap efektif. Oke, baik, Alan. Terima kasih. Sebelum wawancara kami akhiri, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan? Baik, terima kasih, Bu. Saya ingin mengetahui bagaimana proses pengembangan karyawan baru di perusahaan ini. Selain itu, apakah perusahaan menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan? Tentu eh, setiap karyawan baru akan mengikuti program onboarding selama masa orientasi agar memahami budaya perusahaan dan alur kerja masing-masing divisi. Selain itu, perusahaan juga secara rutin mengadakan pelatihan internal maupun eksternal sebagai bentuk pengembangan kompetensi karyawan. Seperti itu, Alan. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Informasi tersebut sangat membantu saya untuk memahami budaya kerja di perusahaan ini. Baik, Alan. Terima kasih atas waktunya, kesiapan, dan jawaban yang telah Anda sampaikan selama proses wawancara ini. Selanjutnya, kami akan melakukan evaluasi bersama tim rekrutmen. Hasil seleksi akan kami informasikan melalui email atau WhatsApp paling lambat 1 minggu ke depan. Semoga proses seleksi ini berjalan dengan baik. Eh, Baik, Bu Adis dan Bu Aini, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti wawancara hari ini. Saya sangat menghargai waktu dan penjelasan yang telah disampaikan. Semoga saya dapat menjadi bagian di perusahaan ini. Selamat pagi dan sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikian simulasi wawancara kerja secara online yang telah kami tampilkan. Melalui simulasi ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis memegang peranan penting dalam proses rekrutmen, baik secara tatap muka maupun daring. Komunikasi yang efektif ditunjukkan melalui penggunaan bahasa yang sopan, penyampaian informasi yang jelas dan sistematis, kemampuan mendengarkan secara aktif, memberikan respon yang relevan, serta menjaga etika dan profesionalisme selama proses wawancara berlangsung.
Selain itu, dalam wawancara online, persiapan teknis seperti memastikan koneksi internet, kualitas audio, dan ketetapan waktu juga menjadi bagian dari komunikasi bisnis yang mencerminkan profesionalisme seorang kandidat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Nurdin dan teman-teman. Semoga simulasi ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan komunikasi bisnis dalam proses wawancara kerja. Selamat pagi.